tengah geliat industri dan pariwisata Kota Batam, sebuah gerakan senyap tumbuh dari pekarangan rumah. Gerakan yang bukan sekedar menanam, tapi membangun kemandirian pangan dari lahan sempit yang tersisa. Inilah wajah ketahanan pangan versi Batam, kreatif, kolaboratif, dan penuh harapan. Batam bukan kota pertanian, lahan subur nyaris tak tersedia. Namun dengan arahan Presiden Prabowo melalui Astacita, Kodim 0316 Kota Batam menjawab tantangan tersebut melalui program ketahanan pangan berbasis masyarakat. TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga wilayah, tetapi juga pembina dan motivator bagi petani kota. Kota Batam adalah wilayah yang peruntukannya untuk perindustrian dan pariwisata. Sedangkan untuk alokasi lahan pertanian itu hampir tidak ada. Kalaupun ada itu hanya skala kecil sekali. Kecil sekali skalanya. Karena pertanian di Kota Batam adalah pertanian perambah hutan dan pertanian pinjam pakai lahan. Lahan itu ada lahan milik perusahaan yang dipinjam selama perusahaan belum menggunakan, dan lahan perhutanan yang sifatnya selama belum digunakan bisa dikelola oleh para masyarakat ataupun kelompok-kelompok tani masyarakat lokal. Dengan adanya kegiatan kelompok tani itu, kami di Kodim Batam ini berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Batam, terutama Dinas Pertanian, dengan melibatkan Koramil, Babinsa, untuk turun ke lapangan sehingga kendala dari masyarakat kelompok tani itu yang bidang penyuluhan karena belum pahamnya, terus kendala pupuk bisa dapat bantuan maupun peralatan-peralatan yang diperlukan oleh para kelompok tani di lapangan. Dan menjadikan motivasi pembinaan terhadap kami dan bagi kelompok tani juga. Dari kolaborasi Kodim, pemerintah Kota Batam dan Dinas Pertanian muncullah berbagai inisiatif pertanian skala kecil. Urban farming, kolam terpal, dan polybag menjadi ujung tombak. Kini ada lebih dari 90 kelompok wanita tani atau KWT yang aktif di Kota Batam. 2.400 ibu rumah tangga ikut menanam cabai, sawi, tomat, hingga kangkung dari pekarangan rumah mereka. Kalau kami sebagai masyarakat dari dinas, ya alhamdulillah kami sudah diberikan seperti ini gitu. Kami pun punya kegiatan gitu kan, kegiatan untuk berkumpul di sini gitu kan. Untuk yang jelasnya kami itu untuk menanam itu kami punya ilmu lah gitu. Manalah tahu nanti suatu saat kami punya kebun, kami kan bisa menerapkan, oh inilah menanam cabai ini seperti ini, menanam kangkung ini seperti ini, ya seperti itulah ibaratnya. Tapi ini ada minimal itu maksudnya lahannya harus berapa? Iya sih, kalau untuk KWT sebenarnya kalau kita untuk membangun KWT itu harus punya lahan 10 kali 15. Ada tuh punya maksudnya tuh yang mengelola ini harus ada 30 orang. 30 orang. 30 orang. Iya. Satu KWT ini. Iya. Satu KWT ini harus ada 30 orang. Kalau kayak di gitu. RT ini tuh ada berapa KWT? Kalau di Batu Merah ini dulu kan pertama cuma satu. Iya. Udah tuh sekarang ada sih berdiri lagi satu gitu. Tapi baru mau mulai lah mereka gitu. Ya, yang jelasnya cuma baru satu ini sih yang untuk di Batu Merah gitu. Dinas Pertanian menjawabnya dengan pendekatan ganda, produksi langsung dan edukasi gizi. Tak hanya soal menanam, tetapi juga soal mengolah. Warga diajak mengenal pangan lokal seperti ubi, jagung, kelor, dan juga sagu. Semua dikemas dalam konsep B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman. Jadi kita pertama untuk pangan utama beras, kita kan selalu nih mengkonsumsi beras. Kalau nggak makan beras satu hari itu, nasi satu hari itu nggak makan. Nah, kita akan merubah mindset mereka bahwa pangan kita tuh harus beragam, ya. Kita tidak boleh selalu hari ini beras, besok beras. Harus kita diversifikasi atau kita lakukan keanekaragaman, yaitu misalnya besok ya jagung, ubi, kemudian ketela kan, mungkin dari tanaman lain. Ya. Nah untuk itu pangan-pangan lokal yang kita kembangkan di sini ubi, ya. Nah, jadi bagaimana ubi itu kalau direbus saja kan tidak menarik. Nah, supaya dia menarik, kita buat pelatihan-pelatihan bagaimana mereka cara melakukan pengolahan pangan-pangan lokal itu
biar menarik, enak, bergizi. Sehingga kita lakukan namanya sosialisasi B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, itu kita latih setiap kelurahan di Kota Batam setiap tahun. Bagaimana membuat menu-menu B2SA dari ubi, dari jagung, dari ketela, ya, dari sagu. Itu udah kita terapkan. Yang kedua, kita tahu mereka bahwa kita pangan itu harus beragam, ya, harus beragam. Meninggal satu hari itu kita makan itu sepertiga pangan utamanya, nasinya, kemudian sepertiga sayurnya, 1/6 lauk pauknya, 1/6 buah-buahannya. Nah, itu sudah beragam. Kalau sudah beragam, nanti akan lari ke skor pangan harapannya. Kita akan mencapai pangan harapan mungkin 98%. Kemudian kita indeks ketahanan pangannya juga tinggi. Jadi kita lakukan sosialisasi setiap tahun tentang beragam makanan. Kemudian bagaimana kita mengolah pangan-pangan lokal itu agar pangan lokal ini bisa mensubstitusi pangan utama seperti beras. Nah, kalau beras satu hari kita butuh misalnya sebulan di Batam ini 10.000 ton, dengan melakukan beragam makan ubi, makan sagu, sehingga kebutuhan beras nanti bisa berkurang jadi 8.000 atau 9.000. Nah, gitu, kira-kira gitu. Di sisi lain, pemuda pun mulai bergerak. Mereka bukan hanya jadi petani, tetapi juga inovator. Membangun jaringan, memanfaatkan CSR, dan membentuk komunitas yang mengedukasi dan menginspirasi. Ya, sebenarnya kami ada banyak sih ya. Kebetulan saya juga udah sampai di tingkat nasional itu karena kami salah satunya adalah menggandeng komunitas. Jadi bukan anak muda ini sebenarnya bukan hanya menggandeng anak muda juga, tapi adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan. Ini yang paling penting. Contohnya kita bergerak di bidang misalkan urban farming yang hidroponik ya saya. Sampai saat ini sebelum COVID ya, sampai hingga saat ini kita itu udah ada sekitar hampir 20 kelompok tani, baik itu dari outputnya pelatihan ataupun CSR yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dari CSR ini sebenarnya peluangnya itu banyak untuk dapat dikelola oleh anak-anak muda ya. Tapi keterbukaan informasi ini kan sangat sulit didapatkan. Kita tidak tahu perusahaan mana yang kira-kira memiliki arah CSR-nya ke pertanian. Mungkin bisa dihitung sangat sedikit. Tetapi kalau kita sosialisasikan bahwa CSR perusahaan itu alangkah lebih baiknya diarahkan ke pertanian, mungkin ini akan lebih baik lagi. Tinggal bagaimana dari kelompok-kelompok binaan kami ini bisa lebih baik dan berkembang nantinya dengan adanya CSR itu tersebut. Meski terbatas, hasilnya nyata. Cabai di polybag bisa jadi sumber gizi, penghemat belanja, bahkan tambahan penghasilan. Gerakan yang awalnya iseng, kini tumbuh menjadi gerakan kemandirian bagi masyarakat Kota Batam. Ya, kalau untuk yang didapatkan biasanya itu tergantung ibu-ibunya sih Pak. Tergantung keaktifan mereka sejauh mana, tergantung lahan yang tersedia bagaimana, dan tergantung komoditas pertaniannya apa. Pada saat ini biasanya ibu-ibu yang konsisten terhadap komoditas cabai lah yang lebih banyak mendapatkan hasilnya Pak. Karena kalau kayak sayur ya tergantung di pasar, lagi bagus harganya mereka untung, tapi kalau lagi murah mereka konsumsi sendiri aja, paling seperti itu. Memang uangnya nanti itu tidak hanya untuk kas, tapi untuk perputaran pembelian sarana produksi pertanian lagi kembali gitu Pak. Batam membuktikan ketahanan pangan bukan soal luas lahan, tapi soal kemauan dan kerjasama. Dari lahan sempit, bisa tumbuh harapan besar untuk masa depan yang mandiri dan berdaulat.